Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizno Darmawan. Hari ini saya akan menyampaikan terkait materi yang sesuai dengan sesi 2, yaitu bisnis data, dengan sesi 2 yaitu materinya big data versus business intelligence. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa akan memahami terkait perbedaan konsep bahkan big data, bahkan business intelligence, kombinasi big data dan BI. Pertama, perbedaan dari big data dan business intelligence adalah untuk big data yaitu volumenya tidak membuang data, sedangkan business intelligence volumenya itu untuk membersihkan data. Kemudian untuk big data itu velocitasnya real time processing atau secara langsung. Untuk business intelligence itu operasi batch secara teratur, jadi per batch atau per satu-satu gitu, atau per tim. Kemudian untuk variasinya dari big data ini ekstraksi, transformasi, dan tanpa harus membuang data. Kemudian business intelligence ini ekstraksi, transformasi, dan membuang residu yang tersisa. Kemudian selain itu perbedaannya itu big data memiliki potensi untuk memberikan informasi baru dan mengubah cara organisasi mengambil keputusan berbisnis. Sedangkan BI itu untuk proses mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data untuk membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang lebih informatif. Untuk bagannya perbedaan antara big data dan BI yaitu untuk big data dari cloud, CRM, operasi data, dan finance itu dikumpulkan menjadi satu ke distribusi processing dan distribusi storage. Kemudian dilakukan analitik dan visualisasi teknologi, baru dikirimkan ke user atau data science. Sedangkan untuk BI dari CRM data, operation data, finance data itu dikumpulkan ke data warehouse menggunakan ETL, kemudian diolah menggunakan OLAP, lalu menghasilkan reportnya. Dari reportnya itu bisa dibuat ke dashboard atau dicetak atau ada ad hoc report. Kemudian kegunaan big data dan business intelligence itu perusahaan retail dapat menggunakan big data dan BI untuk menganalisis tren belanja pelanggan dan memahami preferensi mereka. Mereka dapat mengumpulkan data dari sumber internal seperti transaksi online dan data eksternal seperti sosial media. Kemudian, mereka dapat menggunakan alat BI untuk menganalisis data dan memvisualisasikan hasilnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami tren belanja pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang informatif, seperti menentukan produk dan layanan yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian kegunaan big data dan business intelligence untuk berbagai bidang, contohnya di bidang pemerintah, yaitu di tahun 2012 pemerintahan Obama mengumumkan big data, penelitian dan pengembangan inisiatif yang mengeksplorasi berbagai data besar yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah. Inisiatif ini terdiri dari 84 program big data yang berbeda yang tersebar di 6 departemen. Kemudian untuk di contoh sektor swasta yaitu ib.com menggunakan 2 gudang data pada 7,5 petabyte dan 40 petabyte serta Hadoop cluster 40 PB untuk pencarian, rekomendasi, konsumen, dan merchandise. Kemudian di dalam eBay terdapat 95 PB data warehouse. Ada lagi di Amazon, ini menangani jutaan operasi backend setiap hari. Ini untuk operasi sistemnya menggunakan Linux pada 2005 dan memiliki 3 database terbesar di dunia.
kapasitasnya 7,8 terabyte, 18,5 terabyte, dan 24,7 terabyte. Kemudian ada contoh lagi di bidang arsitektur. Itu di tahun 2024 Google menerbitkan sebuah makalah tentang proses yang disebut MapReduce yang menggunakan arsitektur tersebut. MapReduce Framework menyediakan model pemrosesan paralel dan implementasi terkait untuk memproses sejumlah data besar. Dengan MapReduce ini, query dibagi dan didistribusikan di seluruh mode paralel dan diproses secara real time. Hasilnya dikumpulkan dan disampaikan. Kerangka ini membuat sukses dan membuat orang lain ingin meniru algoritmanya. Kemudian yang ada lagi contoh di bidang pasar. Untuk big data di bidang pasar ini telah meningkatkan permintaan spesialis manajemen informasi dalam software AG, Oracle Corporation, IBM, Microsoft, SAP, EMC, HP, dan Dell. Ini menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar untuk perusahaan perangkat lunak hanya mengkhususkan diri dalam manajemen data dan analisis. Berdasarkan yang sudah saya sampaikan, ini dapat kita ambil kesimpulan itu secara keseluruhan Big Data dan BI memiliki potensi yang besar untuk membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang informatif. Namun, organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya, keterampilan, dan strategi yang memadai untuk mengatasi Big Data dan BI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.